Selamat sore. Perkenalkan saya Rian Gustandi dengan NPM 2023210067. Kali ini saya akan mempresentasikan daripada perpaduan antara teknologi informasi, sistem informasi beserta proses bisnis yang ada, di mana saya akan mengambil atau mengangkat tema yaitu helm pintar. Helm pintar di sini mendefinisikan sesuatu, yaitu helm dengan teknologi AC atau pendingin suatu ruangan atau suatu lingkungan, di mana pendingin ini diterapkan dalam bentuk disesuaikan dalam bentuk helm seperti ini. Jadi inovasi dalam industri perlengkapan berkendara yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengendara dengan menyediakan pendingin aktif di dalam helm. Produk ini terutama ditargetkan untuk pengendara motor di iklim yang panas dan mereka yang mencari kenyamanan ekstra dalam perjalanan panjang. Maka saya akan kupas tuntas di bagaimana analisis pasar daripada helm yang saya utarakan ini. Ada analisis pasar yang dilakukan diantaranya: satu, segmen pasar; kedua, pertumbuhan pasarnya seperti apa; ketiga, pesaing daripada pasar untuk helm pintar ber-AC ini. Lalu daripada ada poin kedua yaitu strategi produksi yang dilakukan. Di antara poin-poinnya yaitu desain dan inovasi. Poin kedua yaitu kualitasnya dan kepatuhannya, poin ketiga. Lalu saya akan bahas juga bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan diantaranya: satu, promosi, dan dua, distribusi daripada helm pintar ini. Yang terakhir yaitu analisis keuangan, yang diantaranya adalah pendanaannya, proyeksi, dan penjualan. Maka dari itu helm ber-AC ini menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan berkendara di iklim yang panas dengan teknologi inovatif yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga keselamatan untuk pengendara. Dengan strategi produk ini dan pemasaran yang berfokus, maka perusahaan berpotensi besar untuk tumbuh dalam segmen pasar dan membangun kepemimpinan pasar jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan daripada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan visi misi bagaimana merencanakan helm pintar ini. Lalu gambaran dan rencana usaha yang di dalamnya akan saya paparkan analisis produk, usaha, produksi, pasar, dan sumber daya, serta keuangan. Dan terakhir, bagaimana sih saran atau kesimpulan daripada helm berteknologi AC ini. Pengembangan helm dengan pendingin udara didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan pengendara sepeda motor, terutama dalam kondisi cuaca panas ataupun beberapa faktor lainnya seperti kenyamanan pengendara, keselamatan, inovasi teknologi, serta permintaan pasar. Maka dari itu dibentuk visi dan misi daripada pembuatan helm ini. Visinya yaitu menjadi pelopor dalam inovasi helm yang meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mengubah pengalaman berkendara motor di seluruh dunia.
Misinya yaitu inovasi berkelanjutan. Yang kedua yaitu komitmen terhadap keselamatan. Dan ketiga yaitu pengalaman pengguna terbaik. Poin keempat yaitu kesadaran lingkungan, serta poin terakhir yaitu pemberdayaan komunitas pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Lalu saya akan kaji daripada gambaran dan rencana usaha dari segi analisis produk. Analisis produk untuk helm AC memerlukan pemahaman mendalam tentang desain, fitur, manfaat, dan posisinya di pasar. Fitur produk yang akan diterapkan dalam helm AC ini salah satunya itu sistem pendingin terintegrasi, yang dimana di sini akan terdapat filter, lalu mengkonversi filter ini untuk mengkonversi angin yang didapat dari fan atau kipas yang masuk, lalu disalurkan ke dalam cooling modul untuk sirkulasi. Yang kedua, desain yang aerodinamis. Dengan bentuk seperti ini, maka ini menampung atau mengsimulasi teknologi ini. Yang ketiga, material berkualitas tinggi, dengan material bukan hanya dari sekedar plastik, tetapi material yang cukup kuat untuk diterapkan dan diimplementasikan ke dalam helm ini. Lalu dari segi manfaat produk, poin pertama yaitu kenyamanan yang ditingkatkan, kedua peningkatan keselamatan, dan ketiga daya tarik estetika. Tentunya selain daripada manfaat teknologi yang diterapkan di helm ini, tentu ada estetika yang perlu diperhatikan, yaitu, dan poin berikutnya itu posisi pasar. Bagaimana helm ini mempunyai segmen tertentu atau segmen premium, karena berbeda dengan helm-helm biasa. Ini mempunyai helm teknologi AC. Yang kedua yaitu target konsumen. Pengendara motor di daerah beriklim panas, mereka yang sering melakukan perjalanan jauh, dan individu yang mengutamakan teknologi serta kenyamanan adalah target konsumen untuk helm pintar ini. Yang bagian analisa kedua yaitu analisa usaha. Saya breakdown ke dalam analisis SWOT, yang dimana poin pertama yaitu analisis kekuatan atau strength, terdapat inovasi teknologi, terdapat kenyamanan peningkatan, terdapat daya tarik daripada helm pintar ini, dan diferensiasi produknya seperti apa. Kedua, analisis weakness atau kelemahannya, yaitu dipastikan harga daripada helm ini harganya tinggi dan mempunyai berat tambahan, lalu kompleksitas perawatannya harus rutin dan harus baik, harus tepat. Dan keempat yaitu durasi baterai, karena menyimpan listrik cadangan untuk helm pintar ini ditampung dalam bentuk baterai. Poin analisis ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu pasar berkembang, bagaimana kemitraan dan kolaborasinya, bagaimana perkembangan teknologinya, serta kesadaran akan keselamatannya. Dan poin terakhir yaitu analisis treatment atau ancaman, bagaimana persaingan pasar di luar untuk dapat menerima helm pintar ini.
dan bagaimana perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk pengadaan helm ini, serta ketidakpastian pasar ekonomi. Yang terakhir, integrasi teknologi yang bisa jadi gagal, bisa jadi tidak terintegrasi. Lalu yang poin ketiga yaitu analisis produksi. Analisis produksi ada poin pertama itu perencanaan dan desain. Poin keduanya bagaimana bahan baku dan pengadaannya. Dan poin ketiga itu proses manufakturnya seperti apa. Poin keempat, pengujian dan sertifikasi. Poin kelima, logistik dan distribusinya seperti apa. Poin keenam, bagaimana perbaikan daripada ketika helm ini mengalami kerusakan. Lalu ada analisis pasar juga. Bagaimana segmentasi? Poin pertama, bagaimana segmentasi pasar untuk helm ini, apakah di kelas usia anak-anak, usia dewasa, atau bahkan orang tua. Yang ketiga, ukuran dan pertumbuhan pasar seperti apa. Poin ketiga, dengan persaingannya seperti apa. Dan poin keempat itu tren konsumennya bagaimana. Lalu saya analis juga bagaimana sih untuk membuat suatu perusahaan dengan organisasi yang mempunyai SDM untuk dapat membuat daripada helm pintar ini. Yang paling penting pasti adanya direktur utama, lalu departemen khusus seperti departemen riset dan pengembangan, departemen produksi, departemen pemasaran serta penjualan, dan departemen keuangan. Itu diperlukan untuk membuat daripada hulu dan hilirnya proses pembuatan helm pintar ini. Lalu yang terakhir yaitu analisis keuangan, di mana dipastikan mempunyai modal yang awal. Modal awal, berapa modal awal kisaran untuk membuat helm pintar ini. Dikatakanlah misal 500 juta untuk pembuatan 500 piece helm pintar ini. Lalu ditetapkan juga biaya tetap serta biaya variabel. Terakhir daripada presentasi saya ini, saya simpulkan dalam satu paragraf, yaitu helm ber-AC menawarkan kombinasi unik dari kenyamanan, keselamatan, dan teknologi yang berpotensi untuk mengubah standar dalam industri helm motor, serta memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dalam segmen helm dengan nilai tambah tinggi. Strategi pemasaran harus fokus pada pendidikan konsumen mengenai manfaat dari fitur unik ini dan membangun merek sebagai sinonim untuk kenyamanan dan inovasi dalam berkendara. Sekian presentasi daripada helm pintar ini. Bila mana minat atau berkeinginan untuk mendapatkan helm ini, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.